Bapak Ibu sekalian misalnya survei politik gitu ya, itu menggambarkan nasional aja biasa teman-teman 1.200 responden gitu ya. Nah kita dengan wilayah khusus ini gitu yang tidak skupnya nasional, kita dengan size sampelnya, ukuran sampelnya di 1950. Jadi nggak ada isu dari segi ukuran sampel ya. Nah kemudian kalau dilihat di sini ya, kita membagi menjadi dua pendekatan Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama pendekatannya offline, jadi wawancara langsung diskusi gitu ya, tetap muka. Nah itu ada 1020 responden. Kemudian ada 930 yang pendekatan dengan online. Dalam hal ini kita menggunakan satu perangkat gitu ya, database besar, yaitu menggunakan Ponsurvey. Jadi juga berkolaborasi gitu ya. Kontribusi jumlah penduduk yang mengakses internet di kategori tertentu dibandingkan dengan total pengguna internet pada kategori tersebut saja. Nah itu ya, jadi ada dua istilah yang berbeda dengan definisi yang secara clear kita bedakan gitu ya. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu sekalian sebarannya. Jadi sebaran responden kita di 64 kabupaten ya, terlihat di di gambar ini, dan ini proporsional. Ya kita sudah punya sebaran populasinya di seluruh wilayah tersebut. Oke, lebih detail lagi kita sajikan juga, mungkin nanti di paparannya barangkali bisa diakses oleh seluruh teman-teman media. Lanjut, bisa di next slide. Nah ini ya kita kasih gambaran juga detail. Ya kita mengawal keterwakilan ya, representatif sampel kita menjaga di tingkat kabupatennya. Ya kita menjaga agar proporsional antara sampel dan populasi. Ya ini tergambar semuanya secara secara rinci di masing-masing kabupaten. Oke, bisa dilanjutkan. Terus ini masih sebarannya, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian lanjut, gambaran umum ya terkait dengan demografi. Ini saya sedikit pegang aja atau kasih jangan. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, gender ya dari survei kita ini di 5940,8 ya. Jadi secara proporsional masih memadai gitu ya, meskipun nggak sama 50-50 gitu ya. Ini tidak menjadi isu. Kemudian kalau kita lihat kelompok generasi ya, kelompok generasinya secara sebaran gitu ya, ini mengikuti sebaran populasi ya. Jadi kalau lihat di sini yang terbanyak yaitu kelompok-kelompok milenial gitu ya, di angka 40%. Kemudian selanjutnya di Gen Z ya 34%, selanjutnya di Gen X 17,03%. Ya, ini secara generasi ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian, karena ya asumsi kita gitu ya, penetrasi internet ini erat sekali gitu ya dengan generasi ini gitu ya. Jadi mereka yang usia-usia yang terpapar ya, asumsi kita mereka sangat sangat tinggi penetrasinya gitu ya, dan seterusnya. Kemudian pekerjaan gitu ya, ini kita menjaga keterwakilan profil pekerjaan gitu ya, meskipun memang belum ditemukan juga ada riset-riset, walaupun kita punya asumsi ya. Mungkin kalau yang pekerjaannya ya seperti Bapak Ibu sekalian itu sangat terpapar dengan penetrasi gitu ya. Tapi pekerjaan-pekerjaan seperti petani dan sebagainya, nah itu belum ada riset terhadap itu, tapi kita coba jaga. Ya kita jaga ada keterwakilan profil pekerjaan ya, agar representativeness-nya baik ya. Oke, kemudian pengeluaran juga kalau kita lihat ini mengikuti normal distribusi gitu ya. Yang tertinggi memang di kelompok 1 sampai 5 juta gitu ya. Oke, kita ini pendidikan juga terakomodir seluruh jenjang pendidikan ya Bapak Ibu sekalian. Yang tertingginya di kelompok-kelompok menengah bawah ya kalau kita akumulasikan gitu ya. Kemudian sarjananya ada di 15%, pascanya semakin sedikit. Nah, ini juga kita lihat secara distribusi cukup baik begitu ya, mengikuti distribusi populasi. Lanjut. Oke, ini masuk ke substansi yang sangat menguasai domain knowledge. Silakan. Oke, terima kasih Mas Sari. Baik ya teman-teman semuanya yang saya hormati, dari tadi sedikit gambaran yang tadi sudah disampaikan Mas Sari, bahwa yang kita lakukan itu sebenarnya tergelitik dari Perpres 58 ya. 62, sorry. 63 2020. Tergelitik di situ karena katanya di situ ada kabupaten-kabupaten udah tinggal gitu yang sampai kena Perpres gitu ya.
itulah yang membuat kami tergelitik. Kemudian ayolah kita ngajak Bakti untuk ayo kita riset bareng-bareng. Dan ini adalah hasilnya, tingkat penetrasi pengguna internet daerah tertinggal. Next. Seperti tadi sudah disampaikan di dalam penjelasan Ketua Umum dan Bu Indah tadi, yang terkoneksi internet ada 82,6%. Ya, dan belum terkoneksi internet ada 17,4%. Jadi kalau pada tahun 2024 ini diperkirakan sekitar 8,1 pengguna dari total 9,8 juta populasi yang di daerah tertinggal itu sudah terkoneksi internet. Angka ini sudah mencakup Kabupaten Nunukan dan Talaut. Jadi kalau di Perpres tadi cuma 62, kita tambahkan Nunukan dan Talaut. Jadi di totalnya populasi 9,8 juta yang sudah terkoneksi 8,1 juta. Next. Nah, kalau tadi yang disampaikan oleh Mas Ari adalah sebarannya, nah ini hasilnya. Nah, kalau kita lihat tadi, kita lihat dari kontribusi. Jadi kontribusi di wilayah gender, ini kontribusi 59,4% itu laki-laki, perempuan ada 40,6%. Kalau penetrasinya itu menunjukkan bahwa di populasi laki-laki itu sudah penetrasi ya, yang sudah melek laki-lakinya ada 82,86, sedangkan di perempuan ada 82,26%. Nah, kemudian kalau secara umur kita lihat di kelompok milenial ada 41,2%, kemudian diikuti dengan Gen Z 36,3%. Itulah kurang lebih kontribusi yang terjadi di sana. Saya karena ini slide-nya banyak banget, jadi saya tidak akan menjelaskan semuanya. Saya takutnya